Shalom, Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Kita seringkali mengucapkan kata-kata "Aku mengasihi engkau" ketika kita dalam penderitaan, ketika kita di dalam jamahan Allah Roh Kudus. Selalu yang keluar dari mulut kita adalah Tuhan Yesus, aku mengasihi engkau. Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, memang mengucapkan kalimat mengasihi Tuhan itu sangat mudah, sangat gampang. Tetapi adakah Bapak Ibu pernah berpikir bagaimana cara mengasihi Tuhan itu? Nah, hari ini kita mau belajar bersama-sama sehingga kita tidak sekedar mengucapkan sebuah kalimat perkataan yang kosong di hadapan Tuhan. Tetapi pada waktu kita mengucapkan itu, benar-benar kita tahu bahwa bagaimana cara kita melakukannya. Bagaimana cara kita melakukan untuk mengasihi Tuhan Yesus atau mengasihi Allah. Hari ini firman Tuhan, Bapak Ibu bisa belajar bersama-sama dengan saya di dalam Injil Yohanes pasal 14 ayat 1 sampai pada ayat yang ke-30. Di dalam ayat ini dibagi dalam dua bagian. Bapak Ibu bisa melihat bagian yang pertama adalah cara yang pertama bagaimana saya dan saudara mengasihi Allah atau mengasihi Tuhan Yesus. Dikatakan oleh Tuhan Yesus bahwa orang yang mengasihi Tuhan, orang yang mengasihi Allah adalah orang yang menuruti segala perintahnya. Perintah Tuhan Yesus, perintah Allah itu apa? Beribadah, berdoa, mengampuni, memberi. Segala yang diperintahkan Tuhan, firman Tuhan mengajarkan kepada kita, itulah yang kita harus ikuti. Kata menuruti itu artinya kita harus mengikuti. Artinya bahwa semua yang akan kita kerjakan di dalam dunia ini, yang harus kita ikuti, yang menjadi barometer dalam hidup kita ini adalah perintah Tuhan. Karena perintah Tuhan itulah yang akan menuntun kita. Perintah Tuhan itulah yang akan membuat kita tidak akan menyimpan dari jalannya. Di dalam ayat firman Tuhan dikatakan kalau kita hidup dalam perintah Tuhan, kalau kita mengikuti perintah Tuhan, maka kita akan hidup dalam penyertaan Allah. Penyertaan Allah itu dikerjakan oleh Allah Roh Kudus di dalam hidup kita. Nah, oleh penyertaan Allah Roh Kudus, maka kita benar-benar mengenal siapa Bapa itu, yaitu melalui Tuhan Yesus Kristus. Sekalipun kita diperhadapkan dengan banyak pergumulan, dengan banyak rintangan, dengan banyak persoalan, tetapi itu tidak akan membuat kita menyimpang atau bengkok dari jalannya. Sebab yang menyertai kita adalah Allah itu sendiri, yaitu melalui Roh Kudus. Oleh Roh Kudus itulah kita semakin disempurnakan untuk mengenal Bapa kita di sorga, yaitu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Di dalam ayat 21 sampai pada ayat yang ke-26, ini adalah poin yang kedua. Bagaimana kita mengasihi Tuhan Yesus atau bagaimana kita mengasihi Allah? Dikatakan orang yang mengasihi Allah adalah orang yang memegang dan melakukan perintahnya. Kalau tadi di poin pertama kita mengikuti, sekarang kita memegang dan melakukan perintahnya. Orang yang memegang dan melakukan perintahnya, dikatakan di dalam ayat 21 sampai pada ayat 26, dikatakan kita dikasihi oleh Allah. Kita dikasihi oleh Bapa karena kita memegang dan melakukan apa yang difirmankan oleh Allah di dalam Kristus. Nah, kita sebagai orang percaya tidak perlu takut. Karena Roh Kuduslah yang akan membantu kita, menolong kita, mengajari kita, memberikan kita petunjuk untuk kita bisa melakukan. Nah, Roh Kudus yang ada di dalam hidup kita, dialah yang membangkitkan kita, dialah yang menggerakkan kita, sehingga segala firman yang kita dengar, segala perintah yang kita pegang, itulah yang akan kita lakukan. Tanpa Roh Kudus,
kita tidak akan mampu melakukan dan memegang perintahnya. Mazmur 37 bilang begini, ayat 24. Orang percaya tidak akan dibiarkan Tuhan tergeletak. Artinya begini, kita mungkin di dalam proses kehidupan kita jatuh. Jatuh dalam hal kegagalan, jatuh dalam hal mungkin bangkrut, jatuh dalam hal mungkin kita tidak punya modal untuk bisa bangun usaha. Tetapi janji Tuhan kepada orang yang memegang perintah dan melakukan, Tuhan tidak akan biarkan kita tergeletak. Karena tangan Tuhanlah yang memegang kita. Sehingga apapun keadaan, apapun musim yang kita lewati, tidak akan membuat kita terpuruk. Melainkan oleh keadaan itu Roh Kudus akan mengajarkan kita untuk kita memperoleh hikmat. Sehingga kita punya kekuatan untuk bangkit dari segala keterpurukan, dari kegagalan. Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, ayat 27 sampai pada ayat yang ke-30. Ini adalah poin yang terakhir. Yesus mengatakan bahwa dia akan datang kembali. Orang yang menuruti perintah, memegang dan melakukan perintahnya, ini akan membuat kita untuk mempersiapkan diri kita untuk menyambut kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Nah, kita seperti wanita yang bijaksana, 5 wanita yang bijaksana yang diceritakan di dalam Injil Matius pasal 25. Dikatakan mereka membawa pelita dan minyaknya. Bedanya 5 wanita yang bodoh, mereka membawa pelita tapi mereka tidak membawa minyaknya. Artinya bahwa kita tidak sekedar mengatakan mengasihi, tetapi kita benar-benar mengikuti apa yang diperintahkan Tuhan. Sehingga apa yang kita pegang, apa yang kita dengar, itulah yang kita lakukan. Sehingga hidup kita tidak akan menyimpang dari jalannya. Hidup kita tidak akan serong daripada jalannya. Nah, di dalam persiapan untuk kita menyambut kedatangan Tuhan Yesus, dan Tuhan Yesus akan menjemput kita untuk kembali dan tinggal di dalam rumah Bapa yang kekal. Kita tidak perlu khawatir, kita tidak perlu takut, karena Dia meninggalkan damai sejahtera. Dan damai sejahtera itu Allah mau supaya itu penuh atas hidup kita. Dan damai sejahtera itu dikerjakan oleh Allah Roh Kudus. Dan oleh damai sejahtera inilah yang akan menjadi sebuah kekuatan di dalam hidup kita untuk menantikan kedatangan yang kedua kali. Dan kedatangan Kristus yang kedua kali akan membawa kita untuk hidup dalam kerajaan Bapa yang kekal. Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, mari kita menjadi orang yang tidak sekedar mengucapkan aku mengasihi engkau, tetapi ketika kita mengucapkan, kita tahu bahwa bagaimana cara untuk kita mengasihi Tuhan. Kita tahu bagaimana kita melakukannya untuk mengasihi Tuhan. Karena itu biarlah firman Tuhan yang singkat ini dapat membangkitkan Bapak Ibu, bahkan dapat meneguhkan iman Bapak Ibu untuk bisa melakukan perintah Tuhan, sehingga satu kelak nanti Tuhan akan datang dan kita akan dikatakan sebagai orang-orang yang setia mengikut Yesus. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.